Di antara banyaknya nama dewa dan dewi, kalian pasti tahu dong dengan dewa Anubis. Dewa kepercayaan Mesir ini dianggap sebagai dewa kematian dan mempunyai kepala kayak serigala dan tubuhnya tuh kayak manusia. Nah, siapakah dia? Apakah dia sama mengerikannya dengan Thanatos? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi nih di channel Suberia bareng aku Putri Diana. Di dunia ini banyak banget nih nama dewa-dewi yang sering kita dengar baik dari buku, film, internet, dan lain sebagainya. Anubis dalam kepercayaan Mesir kuno dianggap sebagai dewa kematian dengan wujud kepala jackal dan badan manusia. Anubis adalah dewa yang populer di seluruh Mesir. Pusat penyembahan Anubis terletak di Sinopolis, Mesir Selatan. Anubis adalah nama Mesir untuk dewa berkepala jakal yang berhubungan dengan mumi dan kehidupan setelah kematian pada mitologi Mesir. Senjata yang biasa dibawa adalah kait atau tongkat paraoh. Jakal yang hidup di Mesir biasa dikenal sebagai pemakan bangkai. Oleh karena itu, penyembahan kepala Anubis diharapkan mampu mencegah jangkal-jangkal itu memakan jasad-jasadnya orang yang telah meninggal, biar wujud mereka tuh tetap utuh atau sempurna. Anubis terkait dengan mumifikasi dan alam baka dalam mitologi Mesir kuno. Selain berperan dalam kematian, Anubis juga dewa yang memiliki banyak perang kayak pada dinasti awal tahun 3100 sampai 2890 sebelum Masehi. Anubis digambarkan sebagai penjaga kuburan dan seorang pembalsem. Pembalsem atau mumifikasi adalah sebuah seni untuk melestarikan sisa-sisa dari tubuh manusia biar gak membusuk. Ritual kepada Anubis dipakai untuk mengawasi prosedur mumifikasi dan dianggap sebagai dewa yang paling penting di alam kematian. Banyak Fir'aun atau praoh dimakamin dan dimumikan di dalam piramida. Nah, Anubis adalah dewa yang pertama kali memumikan Fir'aun. Fir'aun yang pertama ia mumikan tuh ada dewa Osiris. Sehari-hari Anubis mendampingi Osiris menghakimi jiwa orang mati. Tugasnya adalah meletakkan jantung seseorang untuk ditimbang dengan bulu ma'at. Jika bulu tersebut lebih berat, maka Amit, sang pelahap jiwa akan memakannya. Sementara jika seimbang atau bulu itu lebih ringan, Osiris atau Anubis akan membukakan pintu menuju ke Aaru, surga dalam mitologi Mesir. Ada versi yang mengatakan kalau hati yang dimakan oleh Amit nantinya bakal tersiksa di kehidupan yang kedua. Nah, kepercayaan masyarakat Mesir itu adalah kepercayaan kalau badan mereka gak boleh hancur ketika udah meninggal. Kalau ada satupun badan mereka yang hancur, maka dianggap sebagai nasib buruk yang lebih buruk daripada kematian itu sendiri. Dari kepercayaan inilah, kemudian masyarakat Mesir kuno mengawetkan dengan cara dibikin kayak mumi, tubuh orang yang udah meninggal itu tadi. Nah, selain itu juga, mereka juga mempercayai kalau dengan diawetkan, mereka juga dapat menghormati orang yang udah mati. Nah, uniknya orang-orang kaya ataupun orang kerajaan bakal mengubur mereka dengan harta kekayaan. Ini diyakini mereka buat membantu orang yang udah meninggal menuju alam baka. Tapi pada kenyataannya malah jadi sarang mencuri yang dilakukan sama pencuri kuburan. Anjing hitam itu adalah pemaknaan atau memiliki arti dari dewa Anubis sendiri. Dewa Anubis adalah dewa kematian pertama dalam mitologi Mesir. Pada bahasa Mesir kuno, Anubis dikenal sebagai Inpu atau Anpu yang berarti pembusukan. Anubis sendiri memiliki tubuh dengan kulit hitam. Nah, kulit hitam itu menggambarkan dengan dunia bawah yang sangat hitam. Juga dianggap sebagai simbol kematian. Penemuan tertua menyebut Anubis dalam teks kerajaan piramida tertua, di mana ia dikaitkan dengan pemakaman Fir'aun. Dia dihubungkan dengan kekerasan seorang raja pada masa itu. Pada mitologi awal atau New Kingdom, Anubis sering digambarkan sebagai putra Ra dan ibunya adalah Bas atau Hathor. Ra merupakan dewa matahari, raja ketertiban dan penguasa langit yang digambarkan dengan kepala elang dan tubuhnya manusia. Sementara dalam teks Matius, Anubis digambarkan sebagai anak dari Dewi Bastet yang berkepala kucing. Pada cerita lain, Anubis merupakan anak dari Osiris dan Nephthys. Pasangan ini adalah pasangan gelap guys, alias mereka tuh selingkuh. Nah, banyaknya sumber, Anubis adalah putra dari Osiris dan Nephthys.
Sumber itu mengacu pada cerita tentang perselingkuhan Osiris dan Nephthys. Jadi ceritanya tuh mereka berdua selingkuh, padahal mereka berdua adalah saudara kandung. Nah, suaminya Nephthys itu nggak terima dan jadi marah. Suaminya Nephthys itu namanya Set. Kemudian dia merencanakan buat balas dendam sama Osiris. Balas dendamnya berupa mengundang Osiris ke dalam pesta besar. Yang namanya pesta besar kan tuh pasti kayak ada door prize-nya gitu ya. Set juga udah nyiapin sebuah door prize yang amat cantik. Hadiahnya adalah sebuah peti mati yang sangat indah. Hadiah itu akan diberikan secara cuma-cuma atau gratis kepada semua rakyatnya. Tapi dengan satu syarat. Syarat yang diberikan sama Set adalah ukuran harus pas sama peti mati itu. Gak boleh kependekan, gak boleh kepanjangan, pokoknya harus pas gitulah. Perlu diingat guys, kalau hadiah itu adalah jebakan buat Osiris. Peti mati itu emang udah didesain dengan ukuran tubuh Osiris. Nah, ketika Osiris mencoba masuk ke dalam peti, Set dengan cepat langsung menutup peti mati itu dan membuangnya ke dalam lautan. Saking kejamnya Set, dia juga memotongi bagian tubuh Osiris jadi 42 bagian. Bagian-bagian itu kemudian disebar ke seluruh Mesir. Gila, dimutilasi dong sama si Set. Terus nih, bagian tubuh Osiris yang udah dipotong-potong dan udah disebarin ke seluruh Mesir kan, akhirnya berhasil disatukan kembali. Anubis kemudian memumikan mayat Osiris. Nah, dari cerita inilah kemudian Anubis dikaitkan sama pembalseman atau memumifikasi. Setelah berhasil dimumifikasi, Set yang masih dendam sama Osiris juga menyerang lagi guys. Tapi kali ini dia nyerangnya bentuk sebagai binatang. Tepatnya macan tutul. Nah, si Anubis mau gak mau harus nyelamatin orang udah mati dong. Singkat cerita, Anubis berhasil memenangkan pertarungan itu. Dia juga berhasil menguliti tubuh Set yang lagi jadi macan tutul. Nah, setelah itu Anubis menggunakan kulit macan tutul itu sebagai mantel. Dari sinilah kemudian prosesi pemakaman selalu menggunakan mantel macan tutul buat merayain kemenangan Anubis. Selain itu juga orang yang lagi menjalankan ritual itu harus menggunakan topeng mirip kayak kepalanya Anubis. Saat ini Anubis merupakan dewa yang paling penting dari kematian. Akan tetapi dia diganti pada masa kerajaan pertengahan oleh Osiris. Jadi setelah Osiris masuk ke dalam Underworld, dia menjadi penguasa di sana. Sedangkan Anubis ganti tahta, dia sekarang kayak punya peran buat membantu jiwa ke akhirat dan jadi penimbang hati orang. Walaupun asal-usul dewa ini begitu misterius, tapi Anubis sering dikaitkan dengan dewa-dewa lain. Ternyata Anubis masih tetap disembah oleh banyak orang loh, karena memberikan harapan saat mereka meninggal sehingga diberikan perlindungan dan keselamatan. Pusat pemujaan Anubis sampai sekarang masih ada dan berpusat di bagian Mesir Hulu. Istrinya Anubis adalah Anput yang kemudian dikenal sebagai Anubis versi ceweknya nih guys. Sama kayak suaminya, dia juga dipandang sebagai dewi kematian dan juga mumifikasi. Dari pernikahan mereka berdua, lahirlah seorang anak yang bernama Khebechet, dewi pemurnian dan juga air dingin. Khebechet itu adalah satu-satunya anak dari Anubis. Dia juga digambarkan sebagai ular yang mensucikan para Firaun. Gak cuma itu, air yang diberikan sama Khebechet juga diyakini mampu memurnikan jiwa manusia. Sebagai dewa, Anubis dihormati dalam melindungi orang yang meninggal dan membawa mereka ke dunia akhirat. Dia digambarkan sebagai setengah serigala, setengah manusia. Beberapa gambaran menunjukkan Anubis sebagai serigala dengan cambuk di tangan yang siap menghukum orang yang berdosa atau melanggar hukum Firaun. Nah, kebanyakan mumi yang ditemukan mengenakan topeng serigala sebagai penghormatan terhadap dewa Anubis. Dewa Anubis juga merupakan dewa yang mempunyai banyak nama, diantaranya Tuan Tanah Suci, Anjing Menelan Jutaan, dan Penguasa 9 Busur. Selain itu, Dewa Anubis juga bisa diartikan membusuk dan menjadi dewa yang mempunyai hubungan dengan kematian. Anubis berbeda dengan dewa lain yang mempunyai berbagai macam kekuatan. Dewa Anubis sering dikaitkan sama kematian dan dikenal sebagai penimbang hati. Dengan kata lain, saat seorang meninggal dunia, maka Anubis akan muncul dan mengantarkan orang tersebut sampai ke akhirat. Ceritanya sebelum ke akhirat, setiap orang harus ditimbang jiwanya terlebih dahulu. That's all about Anubis. Gimana? Menarik kan ceritanya? Jadi, si Dewa Anubis tuh ganti tahta nih dari dewa kematian, jadi pindah ke dewa penimbang hati orang yang udah mati.
Nah, kalau teman-teman ada versi lainnya, boleh ya komen di bawah. Jangan lupa buat like dan subscribe. Aku Putri Diana dan tunggu aku di video selanjutnya. Dadah!